Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puasa Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang video yang pernah saya upload, yaitu analisa Pi Network akan menyentuh harga $1.000, teman-teman. Nah, di sini ada yang mengomentari ya. Suteralah halu, otak Anda sekalian aja ya. $1.000.000 toh $1 pun belum tentu, dan barter ekosistem juga belum tentu diterima. Lanjut halu, perusahaan apa yang bergabung? Buktikan klarifikasi dengan orangnya ya, dan seterusnya. Nah, gini teman ya. Di sini saya menjelaskan bahwa ya analisa itu ya, bahwa itu akan terwujud ketika Pi Network ya itu berhasil menjadi mata uang global ya, itu menjadi syarat. Yang kedua, Pi Network harus ya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman ya, ini yang paling penting ya, dan sedang digerakkan oleh Nicholas Kokkalis ya. Nicholas Kokkalis bahwa pentingnya vendor-vendor temannya. Apa itu vendor? Orang yang menjual barang ya dengan pembayaran Pi Network. Disinilah nanti koin ini akan menjadi sangat berharga ketika komunitas ini berhasil ya membuat vendor-vendor yang sangat banyak, teman. Nah, ketika ada orang-orang ya yang komunitas ini melakukan perdagangan, melakukan jual beli barang ya, kemudian pembayarannya menggunakan Pi Network dan itu sangat banyak sekali ya, maka otomatis ya orang-orang yang tidak memiliki Pi Network ya itu otomatis akan pertama akan tertarik ya, bertanya-tanya apa itu Pi Network, mengapa toko itu menerima pembayaran menggunakan Pi Network. Pasti itu akan terjadi. Dan selanjutnya ya, mereka ketika ingin belanja di toko tersebut ya, mau tidak mau mereka harus memiliki koin Pi Network. Nah, itu yang akan terjadi. Maka jangan heran saat ini core team ya itu sedang mengembangkan P-Chain Mall ya. Maka nanti pasti akan terjadi komunitas perdagangan di dalam P-Chain Mall tersebut, sangat banyak yang berdagang di situ ya, dan pembayarannya menggunakan Pi Network. Dan mau tidak mau, orang yang tidak memiliki Pi Network, mereka harus memiliki Pi Network dulu ya untuk berbelanja di toko tersebut. Caranya bagaimana? Ya, mereka harus menukarkan ya rupiah dan dolar ya ke dalam koin Pi Network, aset digital Pi Network, baru mereka akan berbelanja di toko tersebut. Nah, makanya ini menjadi syarat ya. Banyaknya vendor-vendor ini harus banyak sekali vendor, itu menjadi syarat ya. Maka jangan heran kalau di Cina dan di Vietnam ya mulai bermunculan, yang terutama di Cina ya, bermunculan toko-toko ya, toko-toko yang pembayarannya menggunakan Pi Network, direncanakan seperti itu. Bahkan di Korea juga baru-baru ini ya itu bermunculan, teman-teman. Nah, ketika itu terjadi maka yakin bahwa Pi Network ini akan sangat berharga ya. Semakin banyak toko yang pembayarannya menggunakan Pi Network, maka Pi Network ini nilainya akan semakin tinggi ya, analisanya seperti itu. Karena sudah pasti orang-orang di luar sana yang tidak memiliki koin ya, ketika mereka ingin berbelanja di toko itu ya, mereka terpaksa ya dengan keadaan ya, mereka harus memiliki koin terlebih dahulu ya untuk berbelanja di toko itu. Dan mereka langkah pertama sudah pasti harus menukarkan ya rupiah mereka atau dolar mereka ya ke dalam koin Pi Network ya. Setelah itu baru mereka bisa berbelanja di toko itu. Nah, ini adalah yang akan terjadi ya jika lintas perdagangan ini ya benar-benar diwujudkan oleh komunitas Pi Network. Nah, saat ini ya semakin banyak perdagangan Pi Network ini ya menjamur di seluruh dunia, maka nilai Pi Network akan semakin tinggi karena supply Pi Network ini seluruh dunia hanya 100 miliar, dan itu pun belum lagi yang ditambang-tambang oleh orang ya, yang mereka sudah mendapatkan koin tapi lupa password. Otomatis banyak yang hilang koinnya kan, seperti itu. Nah, belum lagi yang dikunci ya. Nah, kan maka akan sangat tinggi nilainya ketika Pi Network ini berhasil menjadi fasilitator perdagangan ya. Kemudian ada yang mempertanyakan dari mana sumbernya ya, dari mana sumbernya.
seperti ini ya. Ini jelas tujuan Pi Network itu memang untuk memfasilitasi perdagangan, teman. Nah, kita lihat ya. Di sini ya. Coba kita lihat perbedaan ya. Nah, ini ya. Persamaan dan sebentar teman, hilang. Nah, ini. Persamaan dan perbedaan Bitcoin dengan BTCS dan Pi ya. Kita ambil BTCS saja teman ya. Kita baca ya. Persamaan ya. Dan perbedaan Bitcoin dan BTCS. Nah, ini Bitcoin dan BTCS ya. Jadi teman-teman kita sambil juga memberitahu bagi teman-teman yang belum menambang BTCS ya, yang dulu ketinggalan dengan Bitcoin ya, saya informasikan untuk segera menambang BTCS ya. Kalau teman-teman belum tahu linknya ada di kolom deskripsi, nanti saya lampirkan. Dan BTCS ini adalah project kejutan besar ya, cryptocurrency 2022 teman-teman ya. Nah, layaknya BSC ya, semacamnya BNB, kalau BSC-nya BNB harga sama ya. Beda dengan BTCS-nya BTC. Harga jelas beda dong karena suplainya sudah beda. Bitcoin supply 21 juta, BTCS supply 2 juta, 2 miliar 100 juta BTCS, 100 kali lipat supply BTC. Normalnya bila BTC ya harganya 500 juta, maka BTCS 5 juta ya. Analisis data. Nah, analisis data ya. Maka ya berdasar pada white paper yang ditulis di web BTCS ya, supply ETH juga tak terbatas ya. Nah, ini terkait dengan BTCS teman ya. Jadi teman-teman silahkan ditambang ya. Namun kita fokus saja ke ini ya, Pi Network kita cari ya. Nah, ini ya. Ini ada menyangkut dengan Pi Network ya. Kita cari. Nah, ini jika Pi harga konsensus kisaran $314 ya. Jika Pi harga konsensus kisaran $314, kira-kira BTCS-nya berapa ya? Nah, ini. Supply Pi ya, itu 100 miliar teman-teman koin. Supply BTCS 2 miliar 100 juta ya. Nah, jika Pi sesuai konsensus ya, maka harganya adalah $314 ya. Nah, ini. Kemudian ini ada juga harga BTCS ya. Seperti itu. Nah, kita cari perbedaannya ya. Perbedaannya. Mana perbedaannya? Nah, ini ya. Ini perbedaan, teman-teman, ya. Jadi titik terangnya ada di sini. Supply Pi ya 100 miliar ya. Supply BTCS 2 miliar 100 juta ya. Kemudian yang kedua, Pi pengembangnya jelas ya. Ini perbedaannya. Kemudian BTCS pengembangnya tim Satoshi Nakamoto atau Anonymous. Kemudian yang C, ini yang paling penting teman ya, perhatikan yang paling penting. Pi lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua ya. Jadi fokusnya Pi itu yaitu lebih kepada memfasilitasi ya perdagangan antar lintas benua. Maka dikatakan tadi semakin banyak perdagangan-perdagangan yang pembayarannya menggunakan Pi, maka harganya akan semakin tinggi teman-teman, seperti itu. Sedangkan BTCS dan BTC itu lebih ke ya untuk ya BTCS ya terutama itu smart contract ya, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil dan tidak terpusat pada satu payung dengan menutup kekurangan yang ada dalam Bitcoin. Nah, seperti ini BTCS ya. Maka sudah jelas ya kalau Pi Network itu untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua, kalau BTCS itu ya untuk sebagai smart contract memperbarui tatanan keuangan ya agar tidak dimonopoli lah, intinya seperti itu. Maka analisa saya yang mengatakan bahwa semakin banyak perdagangan Pi Network itu akan semakin berharga itu ya didasarkan dari ini teman ya, bukan mengarang-arang ya. Memang Pi Network itu dibuat untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua seperti itu ya. Nah,
Bayangkan untuk satu negara saja jumlah uang yang harus diedarkan untuk memenuhi volume perdagangan itu ribuan triliun ya. Itu satu negara. Sedangkan untuk seluruh dunia itu jutaan triliun ya. Bayangkan ketika nanti Pi Network itu bisa menjadi mata uang global yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan yang jumlahnya hanya 100 miliar. Ya bisa dibayangkan bagaimana 100 miliar harus memenuhi perdagangan seluruh dunia. Artinya dia akan memiliki nilai yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, seperti itu analisanya ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa kita pahami bersama ya, dan mudah-mudahan P Network ke depan berhasil ya, terus melakukan penambangan. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.